Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Linear Programming dalam metode transportasi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sofian Marwasya SEMM selaku dosen mata kuliah riset operasional. Dengan saya sendiri Madina Ikhtiarti dengan NIM 64 200280. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani dengan NIM 642000364. Nama saya Denanda Putri dengan NIM 642000553. Perkenalkan, nama saya Meranti Eka Putri dengan NIM 6420009. Nama saya Tri Rizkiani dengan NIM 642000488. Perkenalkan, nama saya Dela Wulandari dengan NIM 642000413. Kami Dari Kelas 64 5B 01. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau yang disebut dengan supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau yang disebut dengan demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Selanjutnya ada ciri-ciri metode transportasi yang dijelaskan oleh Saudari Dewi Andriani. Kepada Saudari Dewi Andriani, saya persilakan. untuk ciri-ciri metode transportasi. Yang pertama, terdapat jumlah sumber dan sejumlah tujuan. Yang kedua, kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. Lalu yang terakhir ada biaya yang terjadi besarnya tertentu. Untuk rumus program linear, yaitu minimum Z sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai M. Sigma dari J sama dengan 1 sampai N. Besar biaya transport jumlah barang yang akan diangkut. Dengan kendala, sigma dari J sama dengan 1 sampai N dengan jumlah barang yang akan diangkut lebih kecil dari sama dengan AI titik 2 I sama dengan 1, 2, sampai batas bawah. Lalu, sigma dari I sama dengan 1 sampai M dengan jumlah barang yang akan diangkut lebih kecil dari sama dengan BI titik 2J sama dengan 1, 2, sampai batas bawah. Lalu yang ketiga, jumlah barang yang akan diangkut lebih besar dari sama dengan 0,2 untuk semua I dan J. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adenanda. Kepada Adenanda, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu langkah pemecahan masalah transportasi. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Yang kedua, penentuan alokasi pengiriman. Yang ketiga, tes optimasi. Jika belum optimal, maka lakukan alokasi pengiriman lain. Yang keempat, realokasi sampai optimal. Metode penyelesaian masalah transportasi terbagi menjadi dua, yaitu metode penyelesaian awal dan metode penyelesaian akhir atau optimal. Metode penyelesaian awal terdiri dari metode pokok kiri atas atau metode barat laut northwest corner, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Yang kedua, metode biaya terkecil atau less cost, merupakan pemberian pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Yang ketiga, metode Vogel Approximation Method atau FAM, yaitu metode yang merupakan pemecahan awal yang baik karena hasilnya mendekati optimum. Yang keempat, metode Russell Approximation Method. Lalu yang kedua, metode penyelesaian akhir atau optimal yang terdiri dari metode stepping stone dan modified distribution method atau MODI. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela Wulandari. Oke, baik, selanjutnya di sini terdapat soal kasus.
Contoh soal kasus yaitu hasil panen biji gandum disimpan dalam beberapa gudang yang lokasinya di kota Cibinong, Depok, dan Bogor. Gudang gandum ini mensuplai 3 pabrik pengolahan di kota Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Dan masing-masing gudang bisa mensuplai dengan kapasitas penyimpanan gandum per bulan seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk gudang A berlokasi di Cibinong membutuhkan 150 ton, gudang B lokasinya di Depok membutuhkan 175 ton, untuk gudang C berlokasi di Bogor membutuhkan 275 ton, dan totalnya ada 600 ton. Selanjutnya, kebutuhan gudang lokasi atau ton di Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Selanjutnya ada pabrik pertama berlokasi di Jakarta membutuhkan 200 ton. Untuk pabrik kedua berlokasi di Karawang membutuhkan 100 ton. Untuk pabrik ketiga berlokasi di Bekasi membutuhkan 300 ton. Totalnya ada 600 ton. Tabel selanjutnya yaitu biaya transportasi 1 ton di setiap gudang atau sumber ke masing-masing pabrik atau tujuan. Ditunjukkan sebagai berikut. Untuk gudang Cibinong, pabrik Jakarta 6, Karawang 8, Bekasi 10. Untuk gudang Depok, pabrik Jakarta 7, pabrik Karawang 11, pabrik Bekasi 11. Untuk gudang Bogor, pabrik Jakarta 4, pabrik Karawang 5, pabrik Bekasi 12. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Madinah Ikhtiarti. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Northwest Corner atau yang disebut metode sudut barat laut. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas, sel matriks dalam kurung 1, 1, yaitu baris sama dengan 1, kolom sama dengan 1. Menurut metode NWC, harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak di paling kiri atas. Selanjutnya ada prosedur penggunaan Northwest Corner atau yang disebut dengan NWC. Pertama-tama tampilkan persoalan ke dalam metrik. Selanjutnya periksa apakah QS sama dengan QD. Selanjutnya selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Selanjutnya lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis, terdistribusi, dan memenuhi semua permintaan yang ada. Selanjutnya, hitung total biaya yang diperoleh. Selanjutnya ada soal metode penyelesaian awal. Dalam metode NWC dimulai pada pojok kiri atas. Kita taruh 150 pada kolom A1. Lalu coret angka 150 pada QS menjadi 0. Lalu 200 pada QD dicoret sisa 50. Karena 150-nya habis, jadi sudah tidak ada nilainya lagi, jadi langsung di strip saja. Karena masih kurang gudang B pada pabrik, jadi 150 ditaruh di B1. Lalu coret habis. 175 dicoret sisa 125. Karena sudah habis C1-nya jadi di strip lagi. Setelah itu B2 ditaruh angka 100. Lalu 100 pada QD dicoret menjadi 0. Setelah itu 125 pada QS dicoret sisa 25. Karena C2-nya habis, jadi di strip lagi. Kita lanjut ke B3, karena kita butuh 300, sedangkan QS-nya 25, maka masukin dulu 25 pada kolom. 25 pada QS dicoret menjadi 0. Pada 300 dicoret menjadi 275. Karena masih butuh 275, kita taruh 275 di C3.
Angka 75 pada QS kita coret menjadi 0, dan 275 pada QD dicoret menjadi 0. Habis itu kita jumlahkan. Z sama dengan 150 dikali 6, ditambah 50 dikali 7, ditambah 100 dikali 11, ditambah 25 dikali 11, ditambah 275 dikali 12, jadi sama dengan 900, ditambah 350, ditambah 1100, ditambah 275, ditambah 3300, dan jumlahnya 5925. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Dewi Andriani. Kepada Dewi Andriani, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Madina. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai last cost corner atau metode biaya terkecil. Prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecil lebih dari 1, pilih secara sembarang. Silang baris atau kolom yang dipenuhi, seperti metode sudut barat laut. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Dari contoh soal metode sudut barat laut, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil? Prosedur penggunaan last cost. Untuk yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks. Lalu periksa apakah sigma dari demand sama dengan sigma dari supply. Lalu prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya paling murah. Setelah itu, hitunglah total biaya yang diperoleh. Untuk soalnya, cara menjawab metode last cost. Untuk metode last cost ini, kita lihat dari tabel ini mana biaya terkecil. Ternyata biaya terkecil ada di pabrik 1 gudang C dengan demand 200 dan supply 275. Dari demand dan supply, kita ambil angka terkecil yaitu 200. Kita masukkan angka 200 di sel C1. Maka demand-nya habis, sedangkan untuk supply tersisa 75. Dan untuk sel A1 dan B1 tidak terisi karena demand-nya sudah habis, jadi kita strip saja. Lalu kita cari lagi nilai terkecil, ternyata ada di sel C2. Kita masukkan angka 75 dari supply ke sel C2. Jadi di supply angka 75 dicoret dan habis. Demand-nya kita coret dan kita tulis 25. Karena supply gudang C habis, maka sel 3 kita strip. Karena pabrik 2 membutuhkan demand-nya 100, sedangkan pada pabrik 2 gudang C supply-nya yang tersisa hanya 75, jadi kita cari lagi di pabrik 2 ini mana biaya terkecil lainnya, yaitu ada di angka 8, sel A2. Jadi kita ambil supply di gudang A 25. Demand-nya kita coret habis. Dan supply pada gudang A kita coret sisa 125. Setelah itu kita cari lagi angka terkecil, yaitu ada di angka 10, di sel A3. Kita masukkan sisa supply pada gudang A ke sel A3 125, lalu di bagian supply-nya kita coret habis. Demand-nya kita coret sisa 125. Karena pada sel A3 demand-nya masih kurang, jadi kita masukkan supply pada gudang B ke gudang B3 dan supply-nya kita coret habis. Demand-nya juga kita coret habis. Untuk sel B2 kita strip karena supply-nya pada gudang sudah habis.
Jadi total biayanya 25 dikali 8 ditambah 125 dikali 10 ditambah 125 dikali 11 ditambah 200 dikali 4 ditambah 75 dikali 5 sama dengan 200 ditambah 1250 ditambah 1925 ditambah 800 ditambah 375. Hasilnya adalah 4550. Lalu selanjutnya itu ada metode Vogel Approximation Method atau VAM. Metode VAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya, SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode last cost corner, karena hasilnya mendekati optimum. Prosedur penggunaan Vogel Approximation Method atau VAM. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks. Lalu periksa apakah sigma dari supply sama dengan sigma dari demand. Lalu setelah itu hitung selisih dari dua biaya terkecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris maupun sekolom. Setelah itu, pilih selisih terbesar dari langkah, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Lalu hitunglah total biaya yang diperoleh. Untuk metode VAM, kita cari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk tiap kolom maupun baris. Untuk gudang A, kita lihat nilai terkecil pertama di antara pabrik 1, 2, 3. Itu ada di sel A1 dengan nilai 6. Dan nilai terkecil kedua ada di sel A2 dengan biaya 8. Jadi nilai terkecil kedua dikurang dengan nilai terkecil pertama, yaitu menjadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada gudang B, yaitu dengan 11 dikurang 7 sama dengan 4. Dan untuk gudang C, yaitu ada pada sel C1 dan sel C2, menjadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Untuk selisih kolom, kita lakukan hal yang sama seperti selisih baris dengan mengurangkan nilai biaya terkecil kedua dengan biaya nilai terkecil pertama. Untuk pabrik 1 ada di 6 dikurang 4 sama dengan 2. Lalu pabrik 2 ada di angka 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan untuk pabrik ketiga ada di 11 dikurang 10 sama dengan 1. Dari selisih baris dan kolom, kita lihat hasil terbesar pada perhitungan tersebut. Ternyata ada di selisih baris dengan nilai 11 dikurang 7 sama dengan 4. Jadi kita masukkan angka 175 pada sel B1. Kenapa 75? Karena di antara supply dan demand, angka terkecil ada di kolom supply. 75 pada supply kita coret habis. Demand-nya kita coret sisa 25. Untuk sel B2 dan B3 di strip. Karena supply sudah habis. Kita ulangi perhitungan sampai alokasi terpenuhi. Kita tulis lagi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Untuk baris kedua kita strip karena sudah terisi. Lanjut ke baris ketiga dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kita pindah ke selisih kolom dengan tulis lagi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Lalu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kita cari lagi hasil terbesar untuk perhitungan kedua ini. Ada di selisih kolom dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kita masukkan angka 100 karena demand dan supply-nya lebih kecil dari demand. Demand-nya kita coret habis. Supply-nya kita coret sisa 175. Sel A2 kita strip karena demand-nya sudah habis. Kita lanjut untuk perhitungan berikutnya. Karena pada sel A2 di strip, jadi perhitungan menjadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Baris kedua kita strip seperti sebelumnya. Karena pada kolom C2
sudah terisi, jadi perhitungan menjadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kita lanjut untuk selisih kolom. Tetap sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kolom kedua kita strip saja karena sudah terisi, lalu lanjut dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kita cari lagi nilai terbesar pada perhitungan ini. Ada di selisih baris ketiga dengan 12 dikurang 4 sama dengan 8. Karena di pabrik 1 demand yang dibutuhkan 25, jadi kita tulis 25 pada sel C1. Demand-nya kita coret habis. Supply-nya kita coret sisa 150. Untuk sel A1 kita strip karena demand-nya sudah habis. Kita masukkan angka 150 pada sel A3. Supply-nya kita coret habis. Demand-nya kita coret sisa 150. Lalu kita masukkan sisa supply pada gudang C ke sel C3. Supply-nya kita coret habis. Demand-nya kita coret juga habis. Dengan total biaya, Z sama dengan 150 dikali 10, ditambah 175 dikali 7, ditambah 25 dikali 4, ditambah 100 dikali 5, ditambah 150 dikali 12, dengan hasil 1.500 ditambah 1.225, ditambah 100, ditambah 500, ditambah 1.800, sama dengan 5.125. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Meiranti Eka. Kepada Mei, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu menentukan solusi optimum metode transportasi. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Tri Rizkyani. Berikut ini 3 langkah menentukan peubah yang masuk dan yang keluar. Yang pertama, perumusan masalah dengan menyusun tabel alokasi masalah. Dilakukan dengan memasukkan data-data kebutuhan atau permintaan agen, kapasitas masing-masing pabrik, dan biaya transportasi dari sumber, atau pabrik itu I ke berbagai tujuan, atau agen itu J. 2. Penentuan alokasi. Penentuan alokasi dimulai dari sudut kiri atas, pojok barat laut, dengan memperhatikan kapasitas pabrik dan permintaan. Jika kapasitas pabrik masih tersisa, maka akan dialokasikan pada kotak selanjutnya. Yang ketiga, tes optimal. Tes optimal dapat dilakukan dengan cara merubah alokasi secara trial and error atau coba-coba, agar biaya transportasi dapat berkurang sampai biaya tersebut menjadi optimal. Perubahan alokasi didasarkan pada kotak segi 4 terdekat. Menentukan solusi optimal menggunakan metode stepping stone. Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone untuk mencari variabel masuk. Yang pertama, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Keenam, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Della Wulandari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Vogel stepping stone.
Syarat dari Vogel-Steppingstone yaitu banyaknya variabel basis atau kotak yang ada alokasi harus memenuhi sebanyak variabel basis sama dengan jumlah baris ditambah dengan jumlah kolom dikurang 1 atau n plus n kurang 1. Jika tidak memenuhi n plus n kurang 1, maka perlu dimanipulasi agar terpenuhi n plus n kurang 1 dengan cara mengalokasikan sebanyak 0 unit pada daerah tertentu atau sembarang tempat atau kotak yang kosong. Fungsinya adalah untuk membuat looping agar looping yang dihasilkan tertutup. Selanjutnya, cara pembuatan looping tertutup ada pertama, looping membentuk sudut 90 derajat. Kedua, harus ada tapi satu kotak kosong, yaitu variabel non-baris pada loop yang dibuat. Selanjutnya, beri tanda plus pada variabel non-basis dan beri tanda berturut-turut memutar loop, plus, min, plus, dan seterusnya sebagai nilai bagi biaya yang terkena looping. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinanda Saputri. Baik, selanjutnya yaitu metode penyelesaian akhir optimal stepping stone metode NWC. Tabel metode penyelesaian akhir metode NWC ini didapat dari metode penyelesaian awal metode NWC. Untuk stepping stone, karena ada beberapa kolom yang masih kosong, maka kita mencari stepping stone dimulai dari kolom A2, A3, C1, dan C2. Yang pertama kolom A2, kita arahkan ke arah kiri ke kolom A1, lalu kita arahkan ke bawah ke kolom B1, lalu kita arahkan ke arah kanan ke kolom B2, dan kita arahkan ke atas ke kolom awal yaitu A2. Untuk tandanya yaitu 8 positif, 6 negatif, 7 positif, dan 11 negatif. Untuk perhitungan A2 yaitu 8 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 11 sama dengan minus 2. Untuk kolom A3, kita langsung arahkan ke kiri yaitu ke kolom A1 karena di kolom A2 tidak terdapat angka. Lalu kita arahkan ke kiri ke kolom A1, lalu kita arahkan ke bawah ke kolom B1, lalu kita arahkan ke kanan ke kolom B3, lalu kita arahkan ke atas ke kolom awal yaitu A3. Untuk tandanya 10 positif, 6 negatif, 7 positif, dan 11 negatif. Untuk perhitungan A3 yaitu 10 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 11 sama dengan 0. Lalu selanjutnya stepping stone C1. Kita arahkan langsung ke C3 karena di C2 tidak terdapat angka. Kita arahkan ke kanan ke kolom C3, lalu kita arahkan ke atas ke kolom B3, lalu kita arahkan ke arah kiri yaitu kolom B1, dan yang terakhir kita arahkan ke bawah ke kolom awal yaitu ke kolom C1. Untuk tandanya yaitu 4 positif, 12 negatif, 11 positif, dan 7 negatif. Untuk perhitungan C1 yaitu 4 dikurang 12 ditambah 11 dikurang 7 sama dengan min 4. Dan yang terakhir stepping stone untuk C2. Kita arahkan ke arah kanan ke kolom C3, lalu kita arahkan ke atas ke kolom B3, lalu kita arahkan ke kolom B2 ke arah kiri, dan yang terakhir kita ke bawah
ke kolom awal yaitu C2. Untuk tandanya yaitu 5 positif, 12 negatif, 11 positif, dan 11 negatif. Untuk perhitungan C2 yaitu 5 dikurang 12 ditambah 11 dikurang 11 sama dengan minus 7. Untuk hasil A2, A3, C1, dan C2 masih terdapat angka minus. Kita mencari angka minus yang paling besar, yaitu min 7 yang terdapat di stepping stone C2. Untuk stepping stone C2 terdapat angka 275, 25, 100. Kita cari angka yang paling kecil yaitu angka 25. Untuk perhitungannya yaitu 100 dikurang 25, 75 yang terletak di D2. Lalu selanjutnya 0 ditambah 25 yang terletak di C2 dengan hasil 25. 25 ditambah 25 sama dengan 50 yang terletak di D3. 275 yang terletak di C3 dikurang 25 sama dengan 250. Selanjutnya, karena hasil perhitungan tadi masih negatif, kita mencari sampai hasilnya optimal dengan hasil positif semua. Untuk pergantian angka yang tadi sudah kita hitung, yang terdapat di stepping stone C2, yaitu pergantian angka yang terletak di kolom B2 dengan hasil 75, di kolom C2 dengan hasil 25, kolom B3 dengan hasil 50, kolom C3 dengan hasil 250. Selanjutnya kita mencari stepping stone pada A2, A3, dan C1. Untuk kita mulai dari A2, kita arahkan ke kiri yaitu kolom A1, lalu kita arahkan ke bawah ke kolom B1, lalu kita arahkan ke kanan ke kolom B2, dan yang terakhir kita arahkan ke kolom awal yaitu ke atas ke kolom A2. Untuk tandanya 8 positif, 6 negatif, 7 positif, dan 11 negatif. Untuk perhitungannya yaitu A2 8 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 11 sama dengan minus 2. Selanjutnya untuk stepping stone A3 kita arahkan langsung ke A1 karena di A2 tidak terdapat angka. Kita arahkan ke kiri yaitu kolom A1, lalu kita arahkan ke bawah ke kolom B1, selanjutnya kita arahkan ke kolom B3 ke arah kanan, lalu kembali lagi ke kolom awal yaitu A3 ke atas. Untuk tandanya yaitu 10 positif, 6 negatif, 7 positif, 11 negatif. Untuk perhitungan A3 yaitu 10 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 11 sama dengan 0. Untuk stepping stone C1 kita arahkan ke arah kanan yaitu ke kolom C2, lalu kita arahkan ke atas ke kolom B2, lalu kita arahkan ke kiri ke kolom B1, dan yang terakhir kita kembali ke kolom awal ke bawah yaitu C1. Untuk tandanya yaitu 4 positif, 5 negatif, 11 positif, dan 7 negatif. Untuk perhitungan C1 yaitu 4 dikurang 5 ditambah 11 dikurang 7 sama dengan 3. Selanjutnya, karena angkanya masih ada yang minus, yaitu minus 2, kita mengganti angka di kolom stepping stone A2, yaitu terdapat angka 150, 50, dan 75. Kita ambil angka yang paling kecil yaitu angka 50. Untuk perhitungannya yaitu
150 yang terdapat di A1 dikurang 50 sama dengan 100. 50 yang terdapat di kolom B1 ditambah 50 sama dengan 100. 0 yang terdapat di A2 ditambah 50 sama dengan 50. Dan yang terakhir, 75 yang terdapat di kolom B2, 75 dikurang 50 sama dengan 25. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meranti Eka Putri. Baik, saya akan melanjutkan metode stepping stone NWC. Kita bisa mencari rute searah atau berlawanan arah jarum jam. Dari tabel berikut ini terdapat sel-sel kosong. Sel kosong yang pertama yaitu sel kosong yang terdapat di kolom A3. Kita bisa bergerak ke arah sel kiri, lalu ke sel bawah, lalu ke sel kanan, lalu kembali ke sel awal. Untuk tandanya yaitu plus 10, min 8, plus 11, min 11. Berikutnya yaitu perhitungan A3 sama dengan 10 dikurang 8 ditambah 11 dikurang 11 sama dengan 2. Selanjutnya, sel kosong yang terdapat di C1. Kita bisa bergerak ke sel kanan, lalu ke atas, lalu ke samping, lalu kembali ke sel awal. Untuk tandanya yaitu plus 4, min 5, plus 11, min 7. Berikut perhitungan C1-nya sama dengan 4 dikurang 5, ditambah 11 dikurang 7 sama dengan 3. Setelah mencari sel kosong, semuanya ternyata hasilnya sudah tidak ada yang negatif. Berarti rutenya sudah benar. Sehingga solusi optimal karena semua loop tidak ada nilai negatif. Jadi, setelah itu tinggal menghitung biaya optimal saja, yaitu Z sama dengan 100 dikali 6, ditambah 100 dikali 7, ditambah 50 dikali 8, ditambah 25 dikali 11, ditambah 25 dikali 5, ditambah 50 dikali 11, ditambah 250 dikali 12, sama dengan 600 ditambah 700, ditambah 400, ditambah 275, ditambah 125, ditambah 550, ditambah 3.000. Sehingga biaya optimalnya 5.650. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penyelesaian akhir optimal stepping stone metode LC. Hasil ini yang didapat dari tabel metode LC penyelesaian awal. Dari tabel berikut ini terdapat sel-sel kosong. Sel kosong yang pertama yaitu sel kosong yang terdapat di kolom A1. Kita bisa melompat ke C1, lalu ke samping, lalu kita bisa melompat ke sel A2, lalu ke samping. Jadi, tandanya yaitu plus 6, min 4, plus 5, min 8. Jadi, perhitungannya yaitu A1 sama dengan 6 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 8, hasilnya min 1. Berikutnya, sel kosong B1. Kita bisa bergerak ke bawah, ke samping, lompat ke sel A2, lalu ke samping, lalu ke bawah, lalu kembali ke sel awal. Untuk tandanya yaitu plus 7, min 4, plus 5, min 8, plus 10, min 11. Perhitungannya yaitu B1 sama dengan 7 dikurang 4, ditambah 5, dikurang 8, ditambah 10, dikurang 11. Hasilnya min 1. Selanjutnya yaitu sel kosong yang ada di B2. Kita dapat bergerak ke samping, lalu ke atas, lalu ke samping kiri, dan ke bawah. Untuk tandanya yaitu plus 11, min 11, plus 10, min 8. Untuk perhitungan B2 yaitu 11 dikurang 11 ditambah 10 dikurang 8, hasilnya 2. Dan sel yang terakhir yaitu C3. Kita bisa melompat ke sel A3, lalu ke samping, lalu lompat lagi ke sel 2, lalu
kembali ke awal. Untuk tandanya yaitu plus 12, min 10, plus 8, min 5. Untuk perhitungannya yaitu C3 sama dengan 12 dikurang 10 ditambah 8 dikurang 5. Hasilnya 5. Setelah menghitung semua sel kosong, ternyata hasilnya ada yang negatif. Jadi, kita pilih salah satu saja, yaitu hasilnya min 1, yang ada di A1. Rute A1 itu ada plus 6, min 4, plus 5, min 8. Di dalam sel tersebut terdapat nilai, yaitu untuk plus 6 tidak ada kosong, min 4 itu 200, plus 5 75, dan min 8 adalah 25. Dari sel tersebut kita ambil nilai terkecil, yaitu 25. Lalu selanjutnya kita masukkan. Karena di sel plus 6 itu tidak ada nilainya, kita tulis 0. Tandanya sesuai tanda di awal, yaitu plus. Lalu kita masukkan, yaitu karena di sel plus 6 itu tidak ada nilainya, kita tulis 0. Dan tandanya sesuai tanda awal, yaitu plus ditambah 25 sama dengan 25. Lalu 200 dikurang 25 sama dengan 175. Lalu 75 ditambah 25 sama dengan 100. Dan 25 dikurang 25 sama dengan 0. Jadi, hasil tersebut akan dimasukkan ke tabel selanjutnya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Tri Rizkyani. Kemudian tabelnya akan berubah seperti ini. Lalu pilih kembali sel yang kosong dari A2. Lalu ke samping kiri, lanjut ke sel C1. Lalu ke sel C2. Kemudian kembali ke awal. Untuk tandanya, plus 8, minus 6, plus 4, minus 5. Jadi perhitungan sel A2-nya sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya dari B1 ke arah atas sel A1 lalu ke A3. Lalu turun ke sel B3. Kemudian kembali ke awal. Untuk tandanya plus 7, minus 6, plus 10, minus 11. Jadi perhitungan sel B1 sama dengan 7 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 11 sama dengan 0. Kemudian dari sel B2, lalu ke arah bawah sel C2, lalu ke samping kiri sel C1, lalu ke arah sel A1, lalu ke samping kanan sel A3, kemudian ke sel B1, kemudian ke sel B3, lalu kembali lagi ke awal. Tandanya plus 11, minus 5, plus 4, minus 6, plus 10, minus 11. Jadi perhitungan B2 sama dengan 11 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 11 sama dengan 3. Lanjut lagi dari sel C3 ke samping kiri C1, lalu ke atas sel A1, lalu ke samping kanan sel A3, lalu kembali lagi ke awal. Tandanya plus 12, minus 4, plus 6, minus 10. Jadi perhitungan C3 sama dengan 12 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 10 sama dengan 4. Dari hasil A2, B1, B2, C3 dapat dinyatakan bahwa solusinya sudah optimal. Karena semua lob tidak ada nilai negatif. Jadi, Z sama dengan 25 dikali 6
ditambah 175 dikali 4, ditambah 100 dikali 5, ditambah 125 dikali 10, ditambah 175 dikali 11, sama dengan 150 ditambah 700, ditambah 500, ditambah 1250, ditambah 1925. Maka hasil nilai optimal adalah 4520. Selanjutnya, metode penyelesaian akhir optimal dengan metode stepping stone metode PAM. Untuk mengerjakannya, stepping stone ini dimulai dari sel kosong, yaitu sel A1. Kemudian ke bawah sel C1, lalu ke samping kanan sel C3. Lalu ke atas sel A3. Kemudian kembali ke awal. Tandanya plus 6, minus 4, plus 12, minus 10. Jadi perhitungan A1 sama dengan 6 dikurang 4 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 4. Selanjutnya dari sel A2. Lalu ke arah bawah sel C2, lalu ke samping kanan sel C3, lalu ke atas sel A3, kemudian kembali ke awal. Tandanya plus 8, minus 5, plus 12, minus 10. Jadi perhitungan A2 sama dengan 8 dikurang 5 ditambah 12 dikurang 10, sama dengan 5. Kemudian mulai lagi dari sel B2. Lalu ke arah bawah sel B2, lalu ke samping kiri sel C1, lalu ke atas sel B1, lalu kembali lagi ke awal. Tandanya plus 11, minus 5, plus 4, minus 7. Jadi perhitungan B2 sama dengan 11 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 7 sama dengan 3. Selanjutnya dari sel B3, lalu ke arah bawah, lalu ke samping kiri sel C1, lalu ke sel B1, lalu kembali lagi ke awal. Tandanya plus 11, minus 12, plus 4, minus 7. Jadi perhitungan B3 sama dengan 11 dikurang 12 ditambah 4 dikurang 7 sama dengan minus 4. Jadi hasil dari A1 sama dengan 4, A2-nya 5, B2-nya 3, dan B3-nya sama dengan min 4. Karena dari hasil tersebut masih ada nilai negatif, maka kita ubah dan pilih nilai negatif yang besar, yaitu min 4 yang ada di sel B3. Sel B3 itu ada di plus 11, minus 12, plus 4, minus 7. Dan untuk nilai biayanya yaitu ada 0, 150, 25, dan 175. Lalu pilih nilai biaya yang terkecil, yaitu 25. Jadi 175 dikurang 25 sama dengan 150. 25 ditambah 25 sama dengan 50. 0 ditambah 25 sama dengan 25. 150 dikurang 25 sama dengan 125. Hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel selanjutnya, yang akan dilanjutkan oleh Della Wulandari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel berikutnya, yaitu tabel kosong selanjutnya terdapat tabel kosong A1, A2, dan B2. Untuk menghitung sel yang kosong, A1 kita bisa arahkan ke bawah, lalu arahkan ke kanan, lalu kita arahkan ke atas, lalu balik lagi ke sel A1. Untuk tandanya ada plus 6, min 4, plus 12, min 10. Untuk perhitungan A1, 6 dikurang 4 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 4. Untuk selanjutnya tabel A.
2, yaitu kita bisa arahkan ke bawah, yaitu tabel C2, lalu kita arahkan ke kanan, ke C3, lalu kita arahkan lagi ke atas, ke A3, lalu balik lagi ke A2. Untuk tandanya ada plus 8, min 5, plus 12, lalu min 10. Untuk perhitungan A2 adalah 8 dikurang 5 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 5. Sel kosong selanjutnya terdapat di B2, yaitu bisa kita arahkan ke bawah, yaitu C2, lalu kita arahkan ke samping kanan C3, lalu kita arahkan ke atas B3, lalu kembali lagi ke B2. Untuk tandanya ada plus 11, min 5, plus 12, min 11. Untuk perhitungan B2 adalah 11 dikurang 5 ditambah 12 dikurang 11 sama dengan 7. Setelah dihitung sel kosongnya ternyata tidak ada nilai negatif, sehingga solusi optimal karena loop tidak ada nilai negatif. Lalu selanjutnya untuk nilai Z-nya 150 dikali 7 ditambah 50 dikali 4 ditambah 100 dikali 5 ditambah 150 dikali 10 ditambah 25 dikali 11 dan ditambah 125 dikali 12. Untuk jumlahnya adalah 1050 ditambah 200 ditambah 500 ditambah 1500 ditambah 275 ditambah 1500. Untuk totalnya ada 5025. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.